Kabarnya Anies diajak sowan kepada Prabowo setelah Golkar tolak Ridwan Kamil di Jakarta. Benarkah seperti itu begitu? Wah. Ini semakin menarik ya pertarungan politik di DKI Jakarta ya, lebih menarik lah dibandingkan dengan Pilpres. Kenapa? Begini ya, bahwa Anies Baswedan ya dipastikan katanya akan bertemu dengan seorang Prabowo, dan bahkan Prabowo itu menyambut baik terhadap Anies Baswedan. Kader-kader dari Partai Gerindra juga menyambut baik kepada Anies Baswedan. Akankah ini pertanda bahwa Partai Gerindra akan berkoalisi dengan PKB? Bukan tidak mungkin dalam dunia politik kita. Mengapa saya katakan seperti itu? PKB dengan Gerindra, mereka berhubungan dengan baik. Anies Baswedan dengan Prabowo, mereka hubungannya baik begitu kan ya, kecuali dengan Jokowi. Jadi artinya apa? Artinya Prabowo butuh sosok yang kemudian mereka mendukung terhadap kebijakan-kebijakan yang ia nanti begitu kan dipimpin, seperti wali kota ya, seperti kepala daerah-daerah yang lain, terutama di DKI Jakarta. Wah, kalau seorang Prabowo ya bertolak belakang dengan pemimpin yang ada di Jakarta, mereka akan sulit untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada. Karena di DKI Jakarta itu adalah menjadi sentral pusat perhatian masyarakat Indonesia, terutama masyarakat dunia. Bisa saja seperti itu. Karena kabarnya ketika melihat PKS katanya sudah tidak ingin mengusung Anies Baswedan, ini sebagai manuver Anies Baswedan akan berlabuh dan ingin bertemu dengan seorang Prabowo. Manuver ini sudah jelas di depan mata. Kalau tidak seperti itu, Anies Baswedan akan ketinggalan. Akan ketinggalan bagaimana bermanuver sana-sini. Ya kita lihat saja walaupun nanti tidak terjadi begitu kan. Ya saya rasa secara hitungan politik hari ini kalau Anies Baswedan bertemu dengan seorang Prabowo dan ini akan disambut baik di situ, dan bahkan seorang Jokowi bisa ketar-ketir dan panik mereka yang menyodorkan Kaisang sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Nah, ini sudah nyampe di situ pembahasan kita begitu kan. Makanya jangan terlalu pragmatis begitu kan ya, melihat dalam situasi politik yang ada di Jakarta. Bukan tidak mungkin ya. Yang saya bocorkan ini adalah PKS bisa saja berkoalisi dengan Golkar di situ. Kenapa? Karena ada beberapa kader PKS yang kemudian mendorong Ridwan Kamil untuk maju ya di DKI Jakarta. Agar apa? Agar pesaing-pesaing dari lawan-lawan Anies Baswedan mereka seimbang. Bukan tidak mungkin satu sisi ya sebagai partai PKS yang kemudian sebagai partai punya kursi yang sangat luar biasa di DKI Jakarta sebagai partai pemenang, bukan tidak mungkin akan menyodorkan wakil atau menjadi gubernur di situ begitu kan. Ya berkoalisi dengan partai Golkar. Ini sangat luar biasa. Peristiwa ini sangat jarang terjadi begitu kan ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena koalisi dari Prabowo sampai hari ini masih ketar-ketir. Ya, kalau tidak kuat di daerah, maka seorang Prabowo tidak akan kuat di situ begitu kan. Nampaknya antara Partai Gerindra dan kader-kader mereka mulai diambang kebingungan. Dan saat ini ketika Anies Baswedan ingin bertemu dengan seorang Prabowo, itu disambut baik. Padahal sebelum Pilpres mereka ingin bertemu dengan seorang Prabowo, mereka cuek-cuek aja. Bahasanya apa? Konsolidasi. Bahasanya apa? Yang menyambut baik dengan tokoh-tokoh nasional. Nah, saya rasa ini pemikiran Partai Gerindra sampai hari ini saya melihat wah luar biasa begitu kan. Kalau ini menerima Anies Baswedan sebagai gertakan kepada Partai Golkar yang kemudian ya bahwa di situ ada Ridwan Kamil yang katanya ya bahwa Partai Golkar akan mendorong Ridwan Kamil untuk maju di Jabar, bukan di Jakarta. Dan ini padahal Partai Gerindra sudah menggebu-gebu di situ begitu kan untuk mendorong Ridwan Kamil ke Jakarta, on the way Jakarta. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja realitasnya. Golkar nampaknya ya tidak mau di situ. Mereka akan berdarah-darah untuk melawan Anies Baswedan. Nah, ini yang kita lihat hari ini bahwa pertarungan politik di situ semakin luar biasa. Makanya
jelang Pilgub DKI Jakarta 2024 ya, Anies Baswedan sudah menyebutkan berkali-kali akan bertemu dengan seorang Prabowo. Wah, ini luar biasa begitu kan. Ini luar biasa dan bahkan itu disambut baik oleh Partai Gerindra. Pertemuan antara Prabowo dengan Anies Baswedan itu merupakan pertemuan tokoh politik saling menerima sesuatu yang kemudian ya bagaimana nuansa-nuansa pemerintahan seorang Prabowo nantinya dan pemerintahan seorang Anies Baswedan nantinya sama-sama berkolaborasi dan itu yang ditunggu oleh Partai Gerindra. Ya tidak mungkin lah cawe-cawe dari seorang Gibran mereka membisiki Prabowo, Pak Prabowo tolak aja Anies Baswedan. Tidak mungkin lah seperti itu karena nampaknya Anies Baswedan ini barang bagus ya, barang bagus. Bukan tidak mungkin nanti koalisinya adalah PDIP mungkin ya kalau itu terjadi PDIP, PKB dengan Partai Gerindra. Mungkin tidak mungkin Nasdem akan mengikuti di situ begitu kan. Makanya sebagai posisi Partai Nasdem akan mengikuti dua arah. Kalau mereka PKB, PDIP, terus kemudian PKS mereka bersatu, Nasdem akan berlabuh di situ. Begitu pula sebaliknya. Makanya sebenarnya ini sebagai pertarungan politik antara Partai Golkar dengan Partai Gerindra sebenarnya. Bagaimana mereka untuk merebutkan kader-kader mereka untuk didorong di situ. Makanya seorang Partai Gerindra mendorong Ridwan Kamil di situ. Tapi nampaknya sekarang akan mendorong Kaisang. Nampaknya ini kalau ini benar-benar terjadi, ya perlawanan di situ bukan tidak mungkin Anies Kaisang itu sudah di depan mata. Koalisi mereka, artinya berduet mereka begitu kan. Ini bukan tidak mungkin di situ. Padahal saya mengamati sejak awal antara duet antara Anies Baswedan dan Kaisang itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi saya merenung, melihat situasi dan strategi politik yang dimainkan mereka antara Partai Golkar, PKS dan Gerindra, bukan tidak mungkin Kaisang akan disodorkan di situ. Walaupun Kaisang sudah mengatakan ini berbeda katanya dengan Anies Baswedan. Ya, kita lihat saja nantinya begitu kan ya. Dan tidak hanya itu, yang paling mengejutkan sekali adalah ketika Partai PAN. Wah, ketika Partai PAN mendengar Anies Baswedan akan bertemu dengan Prabowo, mereka menyambut baik begitu kan. Dialog antara Prabowo ya dengan Anies Baswedan jelang Pilgub DKI Jakarta. Ini saya masih ingat betul bahwa di 2017 begitu kan, ketika Partai Gerindra terus kemudian ada PKS, mereka bersama-sama untuk mengusung Anies Baswedan. Reaksi dari Partai PAN di situ mengikutin begitu kan. Makanya yang awalnya PAN tidak begitu respect di situ begitu kan, dan sekarang sudah mulai respect kepada Anies Baswedan. Bahkan reaksi PAN ya saat dengar Anies akan bertemu dengan Prabowo, mereka menyambut dengan baik. Lantas mungkin satu sisi Partai Demokrat akan kebingungan di situ. Ini mau dukung siapa sih sebenarnya Prabowo ini kan? Kan begitu logikanya. Makanya saya berpikir bahwa apa yang kemudian dilakukan hari ini politiknya sangat luar biasa. Saya katakan sejak awal, di Pilgub DKI Jakarta ini lebih seru dibandingkan dengan Pilpres. Pilpres kan hanya di berbagai daerah dan sebagainya begitu kan ya. Tetapi pertarungan di DKI Jakarta adalah pertarungan seolah-olah mata masyarakat Indonesia itu tertuju kepada Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Di balik ini semua, pembicaraan antara partai satu ke partai yang lainnya itu masih belum serius begitu kan, kecuali PKB mereka menyatakan dan mendeklarasikan Anies Baswedan untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta tunggal. Ini yang kemudian yang lain masih beralibi menurut saya. Mengapa tidak? Contohnya seperti PKS akan menyodorkan kader mereka ya seperti Pak Saihu dan sebagainya karena mereka menganggap bahwa kepemimpinan Pak Saihu di situ bisa kemajuan dari partai PKS semakin besar. Padahal kontribusi Anies Baswedan juga menjadi dampak pendukung-pendukung Anies Baswedan. Itu satu. Yang kedua, dari Partai Nasdem juga akan menyodorkan kadernya. Dari Partai PDIP, ya dia melirik Anies Baswedan dan kadernya. Dari Partai Golkar, mereka akan menyodorkan kadernya. Terus kemudian dari Partai Gerindra, mereka masih abu-abu, menyodorkan siapa dan sebagainya. Bukan tidak mungkin nanti pertarungannya Anies Baswedan dengan Partai Gerindra lagi begitu kan ya. Bukan tidak mungkin, ini adalah dunia politik begitu. Kalau dulu-dulu memang ya ada sekedar bahwa wah ini bukan perlawanan, ini namanya ya bisa saja dicap sebagai konsolidasi dan sebagainya. Bahkan
ini disambut baik begitu kan, disambut positif jika Anies Baswedan bertemu dengan seorang Prabowo. Sangat luar biasa ya. Sekelas Partai PAN saja mereka masih mengakui bagaimana sinyal kuat antara Anies Baswedan dengan Prabowo itu menyambut baik. Itu luar biasa. Dan saya yakinnya kalau Anies Baswedan ya bertemu dengan seorang Prabowo, mereka yang lain juga akan berubah strategi politik. PKS akan berubah mengusung Anies Baswedan ya. Dan bahkan kader-kader PKS tidak solid hari ini, yang salah satunya ya katanya ingin mendukung Anies Baswedan, satunya ingin mengusulkan Pak Saihu dan sebagainya. Artinya secara logika maka sinyal kuat antara pertemuan Anies Baswedan dan Prabowo kalau itu terjadi sudah selesai mereka. Artinya orang itu sudah menganggap bahwa Partai Gerindra dengan Anies Baswedan tidak ada masalah satu sisi, dan bahkan satu sisi bukan tidak mungkin wakil dari Anies Baswedan dari Partai Gerindra. Ini bagus, luar biasa begitu strategi dari Partai Gerindra. Ternyata ya mulai dimainkan oleh Partai Golkar, tiba-tiba Partai Gerindra sudah membolak-balik sana sini begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini.